Secara bahasa, integrasi nasional mengacu pada proses atau upaya untuk menggabungkan atau menyatukan berbagai elemen masyarakat, baik dari segi budaya, sosial, politik, atau ekonomi ke dalam suatu kesatuan atau keseluruhan yang lebih besar, yaitu negara. Ini mencakup pengembangan identitas nasional yang kuat, memperkuat persatuan dan kesatuan di antara beragam kelompok masyarakat, serta membangun rasa solidaritas di antara warga negara. Jadi, secara bahasa, integrasi nasional merujuk pada proses penyatuan dan memperkuat keutuhan suatu negara melalui berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Secara istilah, integrasi nasional merujuk pada proses atau upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk membangun kesatuan, persatuan, dan solidaritas di antara berbagai kelompok masyarakat yang heterogen, baik dari segi budaya, etnis, agama, maupun politik, dengan tujuan memperkuat keutuhan dan stabilitas suatu negara. Ini mencakup berbagai kebijakan, program, dan upaya yang ditujukan untuk mengatasi disparitas sosial, ekonomi, dan politik antar kelompok masyarakat, serta memperkuat identitas nasional. Jadi, integrasi nasional secara istilah merujuk pada konsep dan praktik mempersatukan beragam elemen masyarakat dalam suatu negara untuk mencapai kesatuan dan stabilitas yang lebih kuat. Integrasi nasional adalah proses sosial dan interaksi sosial yang bertujuan untuk menyatukan berbagai bentuk kelompok sosial budaya ke dalam satu kesatuan wilayah kekuasaan. Proses ini melibatkan pembentukan identitas nasional yang mencakup lambang negara, lagu kebangsaan, perundang-undangan, dan sebagainya. Tujuan integritas nasional adalah menciptakan kesatuan, persatuan, dan solidaritas di antara beragam elemen masyarakat dalam suatu negara. Hal ini mencakup 1. Membangun rasa persatuan dan kesatuan di antara seluruh warga negara. Yang kedua, mengurangi disparitas sosial, ekonomi, dan politik antar wilayah. Yang ketiga, memperkuat kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Yang keempat, meningkatkan stabilitas politik, keamanan, dan ketahanan nasional. Yang kelima, mempromosikan penghargaan terhadap keberagaman budaya, etnis, dan agama. Yang keenam adalah mendorong partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat dalam membangun negara. Adapun integritas nasional dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan pendekatan dan ruang lingkupnya. Berikut ini merupakan beberapa jenis integritas nasional. Yang pertama adalah integritas politik, mencakup upaya untuk membangun persatuan di antara berbagai kelompok atau wilayah dalam suatu negara. Bisa dikatakan hal ini adalah semua pemangku kepentingan. Yang kedua, integrasi sosial, fokus pada upaya untuk membangun kesatuan sosial di antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk pengurangan konflik antar kelompok, promosi nilai-nilai kebangsaan, dan penguatan rasa solidaritas di antara warga negara. Yang ketiga, integrasi ekonomi, berdasarkan dengan upaya mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah dan kelompok dalam suatu negara. Yang keempat adalah integrasi budaya, melibatkan pengakuan, penghargaan, dan pengembangan terhadap keberagaman budaya, bahasa, dan identitas nasional dalam membangun kesatuan budaya yang kuat. Yang kelima yaitu integrasi regional, mencakup upaya untuk membangun persatuan di antara berbagai wilayah atau provinsi dalam suatu negara. Setiap jenis integrasi nasional memiliki peran dan tantangan tersendiri dalam membangun kesatuan dan keutuhan suatu negara. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur integrasi nasional mencakup yang pertama, identitas nasional, yang kedua, keadilan sosial dan ekonomi, yang ketiga, partisipasi politik,
Keempat, keamanan dan stabilitas. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran kebangsaan. Yang keenam, keterlibatan masyarakat. Dan terakhir, yang ketujuh, keharmonisan antar agama dan antar etnis. Semua unsur ini saling terkait dan saling mendukung dalam membangun integritas nasional yang kokoh dan berkelanjutan. Berikutnya, manfaat. Manfaat integrasi nasional meliputi 1. Membangun kesatuan di antara beragam kelompok masyarakat, mengurangi potensi konflik internal, dan meningkatkan kedamaian dalam suatu negara. Kedua, membantu memperkuat stabilitas politik dengan mengurangi polarisasi dan ketegangan antar kelompok politik. 3. Sumber daya ekonomi dapat didistribusikan secara merata di seluruh wilayah negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 4. Integrasi nasional memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara dari ancaman eksternal dan internal. 5. Dengan mengurangi disparitas sosial dan ekonomi, integrasi nasional dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. 6. Memperkuat identitas nasional yang bersama, membangun rasa kebanggaan dan solidaritas di antara warga negara. 7. Negara yang memiliki integrasi nasional yang kuat cenderung lebih mampu bersaing di pasar global karena memiliki stabilitas politik dan ekonomi yang kokoh. 8. Dengan adanya integrasi nasional yang baik, investor cenderung lebih percaya diri untuk melakukan investasi jangka panjang dan pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Integrasi nasional bukan hanya penting untuk berkelanjutan dan kemajuan suatu negara, tetapi juga untuk kesejahteraan dan keamanan seluruh masyarakatnya. Baik, bersama saya Miracle Febrian. Kali ini kita akan membahas dampak integrasi nasional. Yang pertama, yaitu penguatan persatuan dan kesatuan. Integrasi nasional memperkuat rasa persatuan di antara berbagai kelompok masyarakat, memperkuat keutuhan negara dan mengurangi potensi konflik internal. Yang kedua, stabilitas politik. Dengan adanya integrasi nasional yang baik, stabilitas politik cenderung meningkat karena adanya kesepakatan dan kerjasama di antara berbagai kepentingan politik. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Integrasi nasional dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi hambatan perdagangan, memperluas pasar dalam negeri, dan mendorong investasi serta pengembangan infrastruktur. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan sosial melalui integrasi nasional yang baik. Akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan dapat diperluas, meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Yang kelima, pengembangan identitas nasional. Integrasi nasional memperkuat identitas nasional yang bersama, membangun rasa kebanggaan dan solidaritas di antara warga negara, serta meningkatkan daya saing global. Yang keenam, perdamaian dan keamanan. Integrasi nasional juga dapat membantu menjaga perdamaian dan keamanan dalam negeri dengan mengurangi konflik internal dan memperkuat ketahanan nasional terhadap ancaman eksternal. Yang ketujuh, peningkatan investasi dan pengembangan infrastruktur. Integrasi nasional yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong investasi jangka panjang serta pengembangan infrastruktur yang diperlakukan untuk pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedelapan, peningkatan kerjasama regional dan internasional. Negara yang memiliki integrasi nasional yang kuat cenderung lebih mampu berperan aktif dalam kerjasama regional dan internasional, dan juga meningkatkan citra dan pengaruhnya di dunia.